Malam itu hujan turun rintik-rintik di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Jalan raya yang biasanya ramai oleh truk dan bus malam mendadak sepi. Di tepi jalan itu, berdiri sebuah warung tenda sederhana bertuliskan, "Pecel lele Makjumi, gurihnya nampol." Asap minyak goreng menari di udara, bercampur bau sambal terasi dan arang yang menyengat. Sekilas, warung itu tampak biasa seperti warung pecel lele pada umumnya, dengan kursi plastik warna biru dan lampu bohlam putih yang menggantung seadanya. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada sesuatu yang aneh. Ikan lele yang digoreng di sana selalu tampak terlalu besar, terlalu hitam, dan matanya seolah masih hidup. Makjumi dikenal di daerah itu sebagai penjual pecel lele paling laris. Setiap malam, warungnya selalu penuh, bahkan sampai lewat tengah malam. Orang-orang bilang, sambalnya ada rasa yang beda, gurihnya bikin nagih, dan siapapun yang pernah makan di sana pasti akan balik lagi. Tak peduli di seberang jalan juga ada warung pecel lele lain, warung Makjumi tetap yang paling ramai. Tapi yang membuat orang heran, setiap malam, Makjumi tidak pernah terlihat membeli bahan baku ikan di pasar. Warungnya buka pukul 8 malam dan tutup menjelang subuh. Setiap kali seseorang mencoba datang lebih awal, warung itu selalu tertutup rapat. Lampu-lampunya padam, dan suara dari dalam kadang terdengar seperti orang sedang berdoa atau membaca mantra dengan nada rendah. Beberapa warga sekitar yang lewat larut malam mengaku pernah mendengar suara sesuatu dari belakang warung. Suara gemericik air seperti kolam besar, diikuti dengan bunyi seperti ikan menggelepar. Tapi anehnya, suara itu tidak berhenti meskipun sudah lewat tengah malam. Rumor pun mulai menyebar. Ada yang bilang Makjumi punya kolam rahasia di belakang warung tempat ia memelihara lele-lele hitam yang tak pernah mati. Ada pula yang berkata bahwa lele itu bukan lele biasa, melainkan jelmaan makhluk penunggu sungai tua yang diberi makan dengan cara tak lazim. Tapi bagi pembeli, semua itu tak penting. Yang penting, lelenya enak dan murah. Namun, semua berubah sejak Seno, seorang pemuda perantau yang baru kerja di pabrik dekat situ, sering makan di warung itu. Dalam 2 minggu, hidupnya berubah drastis. Dari anak kos biasa yang susah bayar sewa, tiba-tiba ia bisa beli motor baru dan pindah ke kontrakan mewah. Ketika ditanya dari mana uangnya, Seno hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Rezeki dari Makjumi." Warga mulai curiga. Terlebih lagi, sejak warung Makjumi makin ramai, beberapa warung pecel lele lain di sepanjang jalan itu satu persatu gulung tikar. Anehnya, para pemiliknya sering mengalami hal janggal sebelum bangkrut. Ikan-ikan di kolamnya mati mendadak, minyak goreng di dapur berubah hitam pekat, dan kadang mereka mendengar suara orang tertawa pelan di belakang warung saat tengah malam. Malam Jumat Kliwon, seorang warga bernama Pak Jatmiko, yang tinggal persis di belakang warung Makjumi, tak sengaja terbangun karena suara aneh. Dari jendela dapurnya, ia melihat cahaya merah berkelap-kelip dari arah belakang warung. Ia mendekat pelan, menyingkap tirai, dan matanya membelalak. Di belakang tenda warung yang sudah tutup, tampak Makjumi duduk bersila di depan kolam kecil, sambil menaburkan sesuatu ke air, seperti potongan daging merah segar. Air di kolam itu bergolak, dan dari dalamnya muncul sesuatu yang membuat darah Pak Jatmiko beku. Seekor lele hitam sebesar anak kecil, dengan mata merah menyala, muncul ke permukaan. Makjumi tersenyum aneh dan berbisik, "Makanlah, leleku, makanlah tumbal malam ini." Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat di belakang warungnya lagi. Tapi yang paling menyeramkan, 2 hari kemudian, Seno ditemukan tewas di kontrakannya. Tubuhnya pucat dan matanya melotot seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Di bawah tempat tidurnya ditemukan 1 ekor lele hitam yang masih hidup, tapi tidak ada air di sana. Setelah kematian Seno, suasana kampung mendadak mencekam. Polisi memang datang, tapi tak menemukan tanda-tanda pembunuhan. Tidak ada luka, tidak ada racun, hanya tubuh yang membiru, kulit yang lembek seperti terendam air, dan mata yang membesar seolah tenggelam dalam ketakutan. Namun yang paling aneh, bagian dada Seno tampak seperti digerogoti dari dalam. Dokter forensik pun bingung, karena di rongga dadanya ditemukan lendir hitam pekat berbau amis. Warga mulai mengaitkan semuanya dengan warung Makjumi.
Tapi anehnya, makin banyak orang takut, warung itu justru makin ramai. Pelanggan berdatangan dari luar kota. Mobil-mobil besar berhenti di depan warung tiap malam, dan uang terus mengalir. Bahkan, Mak Jumi kini mempekerjakan 2 pembantu baru, yang wajahnya selalu terlihat pucat dan jarang bicara. Mereka hanya muncul di malam hari. Siang hari, warung itu tetap tertutup rapat. Tak seorang pun tahu di mana Mak Jumi tinggal sebenarnya. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Petir menyambar di langit. Di tengah suara hujan, terdengar jeritan keras dari arah belakang warung. Warga berlari keluar rumah. Tapi saat sampai di lokasi, mereka hanya melihat air mengalir dari selokan, membawa sesuatu yang tampak seperti kulit manusia berwarna pucat. Keesokan paginya, salah satu pembantu Mak Jumi tak terlihat lagi. Ketika warga bertanya, Mak Jumi hanya tersenyum datar sambil berkata, "Sudah pulang, tidak betah." Tapi sejak malam itu, di belakang warung sering terdengar suara mengerikan, seperti seseorang berteriak di dalam air, diikuti bunyi cipratan dan desis panjang seperti ikan yang marah. Salah satu warga muda bernama Randi, yang penasaran dengan kisah itu, memutuskan menyelidikinya. Ia sengaja datang makan di warung Mak Jumi tiap malam. Awalnya, tak ada yang aneh. Lele yang disajikan memang lezat, dagingnya lembut, kulitnya renyah, dan sambalnya luar biasa enak. Tapi Randi mulai memperhatikan sesuatu. Setiap piring lele yang disajikan memiliki aroma yang sama. Bukan bau ikan, tapi lebih seperti bau besi dan darah yang samar. Randi mulai diam-diam mengamati warung dari seberang jalan. Suatu malam, ia melihat mobil hitam berhenti di depan warung. Dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian rapi. Wajahnya serius, membawa tas hitam besar. Ia masuk ke warung tanpa bicara. Tak lama kemudian, lampu di warung padam, dan dari dalam terdengar lantunan doa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Randi mencoba mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara dari balik tenda. "Malam ini, tumbalnya 2. Leleku lapar." Tiba-tiba, tenda bergoyang keras, dan dari celah bawahnya, Randi melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Bayangan ikan besar, lebih besar dari tubuh manusia, menggeliat di lantai warung. Suara daging disobek-sobek terdengar jelas di tengah kegelapan, diiringi isak pelan seperti tangisan manusia. Randi ketakutan, tapi rasa penasaran menahannya untuk kabur. Ia menunggu sampai dini hari, saat hujan berhenti, lalu mendekati bagian belakang warung. Ia melihat genangan air hitam di tanah, bukan air hujan, tapi cairan kental berbau amis dan busuk. Di tengah genangan itu, ada bekas kaki, tapi bentuknya aneh, seperti gabungan antara telapak manusia dan sirip ikan. Randi pulang dengan dada berdebar, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat kolam besar berwarna hitam, dan di dalamnya ribuan lele berenang berputar, matanya merah menyala. Di tengah kolam itu duduk Mak Jumi, menatapnya sambil tersenyum. "Kalau kamu ingin kaya, datanglah besok malam. Cukup bawa 1 tumbal." Keesokan harinya, Randi terbangun dengan tubuh basah kuyup, meski ia tidur di kamar tertutup. Di telapak tangannya ada lumpur, dan di kukunya terselip sisik kecil berwarna hitam. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Tapi sore itu, ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal, hanya berisi 1 kalimat. "Datang jam 12, jangan lupa tumbalnya." Dan malam itu, meski hujan deras, Randi melangkah menuju warung Mak Jumi, yang untuk pertama kalinya, sudah menunggunya dengan lampu merah menyala dari dalam tenda. Langit malam itu berwarna kelabu. Hujan turun pelan seperti tirai tipis yang memisahkan dunia manusia dan dunia gaib. Randi berdiri di depan warung pecel lele Mak Jumi. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena firasat buruk yang sejak sore menghantui. Lampu-lampu jalan mati. Hanya cahaya merah dari dalam tenda yang masih menyala, bergoyang pelan seperti api lilin tertiup angin. Saat ia melangkah mendekat, aroma amis bercampur dupa menusuk hidungnya. Di luar tenda tergantung 3 kepala lele berukuran besar. Matanya melotot ke arah jalan, seolah mengawasinya. Dari dalam terdengar suara nyanyian lirih, tembang Jawa kuno yang dinyanyikan dengan nada rendah. "Leleku lele pengawal malam, makan darah, simpan janji."
Jaga rezekiku sampai pagi. Randi menelan ludah. Ia tahu. Langkah mundur sudah terlambat. Mak Jumi muncul dari dalam tenda. Mengenakan kebaya hitam dengan selendang merah di bahunya. Matanya tajam. Tapi di balik tatapan itu ada sesuatu yang lebih dalam. Seolah matanya bukan hanya sepasang, melainkan banyak, menatap dari balik kulitnya. Kau datang juga, katanya pelan. Kau ingin tahu dari mana semua ini berasal, kan? Randi tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk. Mak Jumi tersenyum tipis. Ia menggeser tirai tenda dan menunjuk ke dalam. Masuk, tapi kalau kau sudah lihat, jangan menyesal. Begitu Randi melangkah masuk, udara langsung berubah. Bau sambal, minyak, dan bawang goreng hilang, digantikan oleh aroma tanah basah dan kemenyan. Tenda itu terasa jauh lebih luas dari luar, dan di tengahnya ada lubang besar berisi air hitam yang beriak pelan meski tidak ada angin. Mak Jumi duduk bersila di depan kolam itu, lalu menaburkan segenggam bunga kenanga dan sejumput garam hitam. Suaranya berubah berat saat berucap mantra. Darah sudah kutukar, janji sudah kutunaikan. Kini, makanlah tumbal malam ini. Air di kolam itu langsung bergelembung. Dari bawah muncul sesuatu yang besar. Randi tertegun saat melihat sirip hitam raksasa muncul ke permukaan. Lalu kepala seekor lele sebesar kerbau muncul perlahan. Matanya merah menyala. Dan di sekitar tubuhnya terdapat potongan-potongan kain, seperti sisa pakaian manusia. Mak Jumi menunduk hormat pada makhluk itu, lalu mengambil sebuah kendi dari sisinya. Ia menuangkan cairan merah ke kolam. Dan aroma amis semakin pekat hingga Randi hampir muntah. Ini darah dari yang berutang. Mereka yang makan tapi tak bayar lunas. Lele itu membuka mulutnya lebar-lebar. Suaranya bukan suara ikan, tapi seperti erangan manusia yang diseret dari dasar air. Air hitam dari kolam naik sedikit demi sedikit, hampir menyentuh kaki Randi. Randi mundur, tapi Mak Jumi menatapnya tajam. Kau sudah melangkah ke sini, nak. Leleku sudah mencium baumu. Dari sisi tenda, muncul sosok lain. Perempuan muda berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Ia membawa nampan berisi kepala ayam dan uang logam kuno. Ia menunduk dalam-dalam, lalu menaruhnya di tepi kolam. Lele raksasa itu langsung melahap persembahan itu. Air memercik kemana-mana. Dan setiap percikan yang menyentuh kulit Randi terasa panas seperti bara. Setiap kali leleku makan, rezeki bertambah, kata Mak Jumi pelan. Tapi setiap janji yang dilanggar, harus ada ganti nyawa. Randi menatap kolam itu, melihat bayangan dirinya di permukaan air. Tapi yang ia lihat bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah Seno, teman pabriknya yang sudah mati. Tubuh Seno muncul perlahan dari bawah air. Matanya membesar, mulutnya terbuka tanpa suara, seperti ingin berkata sesuatu. Randi panik. Berusaha lari, tapi langkahnya terasa berat. Air dari kolam merambat ke arah kakinya, berubah menjadi lendir hitam pekat yang hidup, melilit pergelangan kakinya kuat-kuat. Ia menjerit dan menarik diri, tapi Mak Jumi hanya tertawa kecil. Tenang, dia cuma ingin mengenalmu. Randi menendang dan berhasil lepas, lalu berlari keluar tenda. Tapi saat ia menoleh ke belakang, warung itu sudah tak ada. Yang ada hanya lahan kosong penuh lumpur, dan di tengahnya genangan air hitam dengan sisa asap dupa yang masih mengepul. Hujan turun semakin deras. Dari arah belakangnya, terdengar suara Mak Jumi memanggil lirih. Kalau kau cerita pada siapapun, leleku akan mencarimu. Randi menatap sekeliling. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia berlari tanpa menoleh lagi. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Setiap malam ia mendengar suara air mengalir di dalam kamarnya. Dan kadang, saat ia menyalakan lampu, di pojok kamar ada bekas lumpur basah, seolah sesuatu baru saja datang dari kolam hitam itu. Sejak malam ia menyaksikan ritual itu, hidup Randi tak pernah sama lagi. Ia berhenti bekerja, jarang keluar rumah, dan setiap malam ia mendengar bunyi yang sama, plup, plup, seperti sesuatu yang berenang di bawah lantai kamarnya. Ia sempat mencoba pindah, tapi dimanapun ia tinggal, suara itu selalu mengikutinya. 3 bulan berlalu, dan kabar buruk mulai menyebar di desa. Warung pecel lele Mak Jumi mendadak tutup. Orang-orang bilang Mak Jumi sakit keras. Tubuhnya membiru seperti direndam air.
Dan setiap malam dari rumahnya terdengar suara gemericik air diikuti suara erangan seperti ikan besar yang lapar. Beberapa warga yang nekat lewat depan rumahnya malam-malam bersumpah melihat air hitam merembes keluar dari celah pintu, membawa bau amis dan busuk seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu. Ada juga yang bilang melihat bayangan besar menyerupai ikan lele raksasa melintas di pekarangan, dengan mata merah menyala menatap setiap orang yang berani mendekat. Randy yang mendengar kabar itu mencoba meyakinkan dirinya untuk tak peduli. Tapi entah mengapa, malam itu ia merasa dipanggil. Dalam mimpinya, ia melihat Seno, teman yang dulu mati misterius, berdiri di tepi kolam hitam sambil berkata lirih. Dia menunggumu. Waktunya sudah tiba. Randy terbangun dengan napas tersengal. Di bawah tempat tidurnya terdengar suara gemericik. Ia menunduk dan melihat lantai kamarnya basah. Air hitam merembes dari celah-celah ubin. Dalam sekejap, air itu membentuk tulisan samar. Datang. Tanpa sadar, Randy keluar malam itu juga. Jalanan sunyi. Kabut turun tebal menutup pandangan. Rumah Makjumi berdiri di ujung desa. Gelap tanpa cahaya. Tapi di dalamnya terlihat kelap-kelip merah samar. Seperti pantulan api dari dunia lain. Begitu Randy melangkah masuk, aroma busuk menyambut. Lantainya becek. Dindingnya lembab, dan di ruang tengah ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Makjumi duduk di atas kursi kayu, tubuhnya penuh sisik hitam seperti kulit ikan. Mulutnya bergerak-gerak, tapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Aku lapar, desisnya parau. Dia marah padaku, aku tak bisa hentikan dia. Randy mundur satu langkah, tapi dari belakang kursi Makjumi, air hitam mulai meluap, memenuhi ruangan. Dari dalam air muncul kepala lele raksasa, sama seperti yang pernah ia lihat di warung dulu. Tapi kali ini ukurannya 2 kali lebih besar, dan di sekeliling tubuhnya menempel wajah-wajah manusia yang menjerit dalam diam. Wajah Seno ada di sana. Wajah beberapa pelanggan warung juga ada. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seperti berusaha berkata sesuatu. Makjumi menjerit dan berusaha kabur, tapi air itu menggulung tubuhnya. Suaranya berganti menjadi pekikan panjang, lalu hilang seketika saat air menyedot dirinya ke dalam. Randy terpaku, tak bisa bergerak. Air itu mulai mendidih, memantulkan wajahnya sendiri. Namun kali ini wajahnya bukan dirinya yang hidup, tapi dirinya yang sudah mati. Pucat, dengan mata kosong dan mulut penuh lumpur. Ia menjerit, mencoba keluar, tapi pintu rumah tertutup rapat. Air hitam naik semakin tinggi, hingga menenggelamkan seluruh ruangan. Dari balik air itu, terdengar bisikan yang sama seperti dulu. Setiap rezeki yang datang dari darah, akan kembali menjadi darah. Ketika warga datang keesokan paginya, rumah Makjumi sudah amblas sebagian. Tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur pekat berwarna hitam. Tak ada jejak Makjumi, tak ada Randy, hanya tersisa bau amis yang menusuk hidung. Di tengah lumpur itu, muncul sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Warung pecel lele Makjumi, tutup sementara." Namun yang aneh, seminggu kemudian, warung pecel lele serupa berdiri di tepi jalan lain, persis sama, dengan spanduk merah tua, aroma sambal khas, dan suara gorengan yang menggoda. Orang-orang ramai berdatangan, memuji kelezatan lele bakarnya, dan di sudut warung itu, di belakang tenda, duduk seorang perempuan muda berambut panjang dengan senyum ramah, yang memperkenalkan diri sebagai Jumi Junior, katanya, anak dari pemilik warung lama. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi setiap pelanggan yang menatap matanya lama-lama, selalu merasa melihat pantulan air hitam di sana. Air yang bergolak pelan, seolah menunggu waktu untuk menelan korban berikutnya.